Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana merancang bagian latar belakang dari suatu karya ilmiah. Sebelumnya sudah ada video tentang ini, ya, tapi ini lanjutan untuk memperjelas bagian yang pertama, ya. Jadi ini bagian kedua. Nanti link untuk yang bagian pertama juga akan saya sertakan di dalam deskripsi dari video ini. Oke, saya kembali melakukan remind, ya, dalam melakukan suatu penelitian, maka hendaknya peneliti tidak fokus, ya, perhatiannya hanya kepada judul, ya, tapi sebaiknya lebih dulu fokus dalam membuat rumusan masalah. Ya. Judul itu nanti akan mengikuti rumusan masalah. Ya, nanti juga ada beberapa video yang saya juga sudah menjelaskan soal itu. Oke. Nah, kemudian eh, setelah rumusan masalah ditentukan, ya, maka judul akan ditentukan kemudian. Jadi ini ada kaitannya antara rumusan masalah dengan judul. Bahkan terkadang judul itu sendiri yang menjadi rumusan masalah. Ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Jika memang judul menunjukkan indikasi atau variabel yang sama dengan rumusan masalah. Malah itu lebih menarik sebenarnya ketika rumusan masalah yang fokus itu di diletakkan sebagai judul. Nah, kemudian judul itu nanti juga mengandung anasir fakta konkret, ya. Fakta konkret itu artinya objek yang dikaji. Nah, setelah judul dan fakta konkret ini berkesesuaian, maka seorang peneliti wajib, ya, saat ini trennya adalah wajib untuk menghadirkan penelitian-penelitian terdahulu, ya, sebagai satu bentuk disclaimer atau orisinalitas penelitian, bahwa penelitian ini eh, berkesinambungan dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan hasil plagiasi. Nah, dari penelitian terdahulu itu fungsinya untuk memastikan bahwa rumusan masalah yang kita tuangkan itu tidak sama dengan rumusan masalah yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Atau misalnya rumusan masalah yang kita buat itu merupakan kelanjutan dari rumusan masalah dari penelitian sebelumnya. Maka saya seringkali mengatakan kalau kita memuat penelitian terdahulu, maka muat juga apa rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti tersebut, apa kesimpulannya, dan apa kelemahannya dari penelitian itu. Nah, kelemahan itu bisa dilihat dari seberapa jauh jangkauan dari rumusan masalahnya. Nah, kelemahan dari rumusan masalah peneliti terdahulu itu yang kemudian diangkat menjadi rumusan masalah pada penelitian kita. Nah, 1, 2, 3, 4 ini nanti akan ber berhubungan dengan cara bagaimana kita membuat suatu latar belakang. Dalam video yang lalu saya sudah menerangkan bahwa latar belakang itu isinya hanya dua secara garis besar, yaitu variabel tetap dan variabel bebas, yang keduanya ini diambil berdasarkan judul, ya. Keduanya diambil berdasarkan judul. Nah, jadi dari judul itu nanti diturunkan ke dalam bentuk latar belakang, ya. Nah, kemudian berapa persentasenya, ya? Persentasenya itu bisa sampai untuk variabel tetap 60-70%. Artinya dalam latar belakang ini nanti akan didominasi oleh variabel tetapnya.
Kemudian untuk variabel bebasnya itu 30-40%. Ya. Variabel bebas ini adalah fakta konkret tadi. Fakta konkret yang apa namanya kita wujudkan dalam bentuk narasi di dalam penulisan karya ilmiah kita. Nah, oke. Saya akan berikan contoh yang langsung prakteknya ya tentang judul yang berkaitan dengan latar belakang. Misalnya ada judul seperti ini, ya. Maka peneliti itu memiliki kebebasan mana yang akan lebih dulu ditetapkan sebagai variabel tetap. Karena variabel tetap ini nanti yang akan mendominasi latar belakang. Ya, dia yang akan mewarnai keseluruhan dari isi latar belakang. Saya ambil contoh misalnya ketika saya sebagai peneliti memutuskan, ya, karena ini terserah pada peneliti, ya, ini berkaitan juga dengan apa namanya ketercukupan referensi. Mana referensi yang lebih banyak, ya. Jangan sampai kita menetapkan variabel tetap, tapi ternyata kita nggak punya referensinya. Ya. Nah, kalau saya kemudian menentukan bahwa ternyata alat bukti digital yang merupakan variabel tetap saya, ya, sedangkan variabel bebasnya adalah pertimbangan hukum hakim, secara otomatis asas pertimbangan hukum yang cukup itu juga menjadi variabel bebas. Nah, dengan menentukan ini sebenarnya variabel tetap ini bisa apa namanya bisa menginginkan variabel bebasnya ganti-ganti, ya. Mungkin dalam judul-judul yang lain alat bukti digital tetap dibahas, ya, tapi variabel bebasnya kita ganti. Nah, ketika variabel bebasnya itu diganti, maka pasti judul tersebut akan berbeda dengan judul yang lain. Nah, kita sekarang bagaimana menurunkan satu variabel tetap dan suatu variabel bebas ke dalam bentuk latar belakang. Ya, kita sudah pisahkan terlebih dahulu, ya, mana yang bersifat abstraksi dan mana yang bersifat teorisasi dan konsep. Ya. Dalam variabel tetap, maka abstraksinya kalau kaitan dengan alat bukti digital adalah hubungan manusia dengan teknologi. Ya. Artinya kita membahas terlebih dahulu beberapa landasan sosiologis, ya, beberapa landasan filosofis yang menunjukkan adanya urgenitas kepentingan, ya, kepentingan itu maksudnya hal yang bersifat penting sehingga manusia itu saat ini di era hari ini tidak mungkin bisa lepas dari teknologi, ya. Itu yang harus diungkapkan di awal, ya, sebagai pengantar. Nah, hubungan manusia dengan teknologi ini juga pada akhirnya akan memaksa pemerintah atau negara untuk bisa memberikan suatu bentuk kebijakan, ya, dalam konteks politik hukum misalnya, memaksa pemerintah atau negara untuk membuat pengaturan bahwa pemanfaatan teknologi oleh manusia itu harus diatur agar tidak memunculkan anasir-anasir dengan kepentingan manusia-manusia yang lain. Sedangkan dalam teorisasi dan konsep, ya. Jadi kalau ini saya sebut paragraf, ini paragraf 1, ya. Hubungan manusia dan teknologi ini bisa jadi 2 paragraf ini, ya. 2 atau 3 paragraf. Ya. Kemudian peranan negara ini ya 2 atau 3, 2 juga boleh. Ya, 2 paragraf. Nah, masuk paragraf berikutnya turunan dari yang nomor 2 ini. Ya, kalau ini berbicara politik hukumnya, kenapa negara itu wajib mengatur? Ya, karena negara juga punya kewajiban untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat agar tidak memunculkan sengketa.
ataupun kalau memunculkan adanya sengketa karena hubungan manusia dengan teknologi dan manusia lainnya, itu negara sudah menyiapkan perangkat aturan hukumnya. Ya. Nah, pada bagian tiga ini, ya, yang sering saya perhatikan bagi teman-teman yang hendak menulis, itu memuat pengertian dan pengaturan itu sangat berpanjang lebar, bisa sampai 5 atau 6 paragraf dibuatnya itu, ya, terlalu panjang. Cukup singkat-singkat saja. Karena pengertian dari, misalnya pengertian dari undang-undang ITE, ya, atau pengaturannya, eh, itu kan juga tidak panjang dalam undang-undang. Makanya kemudian digabung dengan konsep pendapat-pendapat ahli tentang hal tersebut. Dan tidak semua pendapat ahli. Jadi saya ada beberapa menemukan tulisan yang kayaknya hampir semua pendapat ahli itu dimasukkan. Bisa 3 atau 4 pendapat ahli. Nah, menurut saya itu eman-eman ya, sayang-sayang gitu. Karena nanti di bagian berikutnya sudah ada bab tersendiri yang membahas tentang teori dan konsep. Jadi di latar belakang itu cukup satu atau dua, ya. Cukup satu atau dua. Kalau bertemu eh, dua konsep yang saling bertentangan lebih bagus, atau yang searah juga nggak apa-apa. Ya, ini jadi ini cukup satu paragraf aja. Ya, satu paragraf itu bisa terdiri dari 4-5 baris. Nah, yang kemudian permasalahan hukum pidana, ya, bersinggungan dengan Undang-Undang ITE. Ya. Jadi diungkapkan fakta-fakta yang sifatnya umum. Ya. Misalnya perkembangan media sosial. Ya. Dari sisi penggunaannya, misalnya Facebook paling banyak mewarnai, atau Instagram paling banyak mewarnai, atau Twitter yang paling banyak mewarnai, sehingga memunculkan apa, anasir dengan ketersinggungan dari orang lain misalnya. Jadi perlu diungkap di sini kasus-kasus yang berkaitan dengan ITE. Berapa jumlah kasus yang sudah ada dengan kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Nah, karena variabel tetapnya adalah alat bukti digital, maka proses dari persinggungan pada nomor 4 ini, ya, pada paragraf berikutnya mulai masuk kepada kajian dari variabel bebas, ya, tapi ini bukan dari variabel bebasnya gitu ya. Hanya merupakan bridging, ya, atau jembatan untuk menuju variabel bebas. Karena di dalam permasalahan hukum pidana, ya, yang di nomor 4 itu pasti persoalan pembuktian akan muncul, ya, baik dalam penyidikan sampai persidangan berkaitan dengan alat bukti. Nah, alat bukti dalam konsep konvensional tentunya di KUHP kan memang tidak diatur mengenai alat bukti digital. Nah, sehingga perlu diuraikan bahwa eh, pengaturan mengenai alat bukti digital itu sudah ada dan sudah digunakan dalam persidangan. Nah, kalau ini ada variabel tetapnya, ya, berarti kita bisa hitung dari sini. Nomor satu, anggaplah nomor satu ini 2 paragraf, ya. Nomor 3 ini dapatlah 2 paragraf. Ya. Kemudian nomor 3 yang ini 1 paragraf. Nomor 4-nya 1 paragraf. Nomor 5-nya bisa 2 paragraf sebagai jembatannya. Gitu ya. Karena ada beberapa data-data umum yang berhubungan dengan, nomor 4-nya 2 paragraf karena ada hubungannya dengan data-data umum. Ya. Nomor 5-nya juga bisa 2 paragraf. Ini sudah berapa nih? 2, 4, 2 paragraf, 4, sini 1 paragraf 5, 2 paragraf 7, ini 2 paragraf 9. Udah 9 paragraf. Ya, udah 9 paragraf. Nah, kemudian jembatan itu kita sambung ke variabel bebasnya, yaitu objek kajian kita apa, gitu kan? Nah, objek kajiannya itu adalah, kalau ini penelitiannya normatif yang berbasis kepada kasus, maka uraian singkat dari kasusnya cukup 1 paragraf. Kan banyak ini apa, yang mengatakan loh nanti terdakwanya nggak disebutkan, ceritanya nggak disebutkan, nggak perlu, ya, nggak perlu semua harus masuk,
Karena apa? Karena nanti ada bagiannya sendiri untuk menguraikan kasus. Nah, tapi dari kasus itulah yang kita akan fokus pada bagian mana yang menjadi objek kajian. Sehingga untuk bisa menguraikan ini, kita harus bisa mengetahui sistematika suatu putusan pengadilan. Ya. Nggak seluruhnya dari dari identitas sampai putusan itu kita masukkan. Nah, untuk bisa membuat nomor 6 ini, maka kemampuan parafrase dibutuhkan. Ya. Dan juga kemampuan membaca putusan pengadilan itu dibutuhkan. Nah, sebenarnya untuk melengkapi video ini, saya juga sudah membuat video tentang bagaimana menemukan rumusan masalah, ya, supaya bisa dimasukkan dalam uraian kajian ini. Nah, ini cukup singkat saja, langsung kepada intinya. Sorry, ini salah tulis, singkat harusnya ya. Langsung kepada intinya. Ya. Nah, kemudian hal yang menjadi fokus bahasan dalam kasus tersebut. Ya. Yang intinya tadi itu dibahas sedikit. Ya. Dibahas dalam arti bukan dianalisa. Ya. Dibahas dalam arti dalam variabel tetap itu kan ada dasolennya ya. Hal-hal yang sudah menjadi pengaturannya. Kita tunjukkan apa yang menjadi persoalan menurut kita. Ya. Misalnya, di dalam uraian nomor 6 itu kita sebutkan bahwa alat bukti digital ya dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk misalnya postingan suatu berita medsos ya yang ternyata dalam proses persidangan berita tersebut sudah di take down tuh. Jadi misalnya sudah kalau kita klik munculnya tuh halamannya 404 page not found gitu ya. Nah, tapi kemudian hakim tetap menjadikan itu sebagai alat bukti yang sah, padahal sudah di take down oleh pemilik beritanya. Nah, maka yang nomor 7 inilah menjadi fokus bahasan kita. Bagaimana suatu alat bukti yang sudah dihilangkan atau dinyatakan untuk di take down, ya, dihapus dari dunia maya, yang kemudian hakim masih menyatakan itu sebagai alat bukti yang sah, padahal sudah tidak ada itu. Ya. Nah, itu eh, apa namanya yang perlu ditonjolkan atas pandangan kita terhadap nomor 6 ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi bukan analisa ya. Kalau analisa itu berarti isinya menurut peneliti kasus di atas itu begini begini begini. Nah, itu sudah analisa ya. Tapi sampaikan kepada pembaca bahwa uraian nomor 6 di atas itu ada gap dengan dasolennya. Pertimbangannya hakim, karena judul kita adalah pertimbangan hakim, maka pertimbangan hakim yang ada di nomor 6 itu ada gap dengan apa yang seharusnya. Nah, setelah itu baru kita sebutkan originalitas penelitian. Ini bisa 2 paragraf ini. Ya. Yang nomor 6 ini 1 paragraf, nomor 7 bisa 1 paragraf. Originalitas ini mau nggak mau 2 paragraf. Karena nanti masing-masing paragraf masing-masing penelitian itu harus diuraikan. Judulnya apa, ditulis oleh siapa, dipublikasi di mana, tahun berapa, gitu ya. Tahun itu penting untuk mengukur kebaruan, ya. Kemudian rumusan masalahnya apa, kesimpulannya apa, kritik kita terhadap artikel itu apa, kritik kita terhadap skripsi itu apa, terhadap tesis itu apa. Ya, nanti nomor 2 juga begitu. Nah, itu 1 paragraf 1 paragraf. Ya. Nah, baru terakhir ditutup dengan biasanya nomor 9 ini biasanya digunakan di skripsi, tesis, disertasi. Ya. Pernyataan tentang judul atau tema. Ya, sebagai penutup misalnya bunyinya seringkali begini, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti berminat mengajukan penelitian karya ilmiah dengan judul ya kan? Ini misalnya. Ya. Sebagai syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Islam. Nah, itu pernyataan eh, sebagai penutup. Tapi kalau di artikel atau jurnal itu nggak perlu biasanya. Ya, nggak perlu ada nomor 9. Nah, kalau di skripsi, tesis, disertasi biasanya perlu. Tergantung buku pedoman masing-masing kampus. Nah, sehingga
kita sudah punya kalau tadi 9 ya, yang fakta apa variabel tetap kita itu ada 9, maka variabel bebasnya ada 10, berarti 6 ini satu, berarti 9, 10, ini satu paragraf, 11, ini dua paragraf, berarti 13, dan terakhir ini berarti 14. Udah cukup 14 paragraf. Ya, nggak perlu panjang-panjang. Kalau bisa lebih singkat, lebih singkat. Ya. Nah, itu tadi uraian sederhana tentang bagaimana cara membuat latar belakang. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan. Akan saya sampaikan juga link-link yang berhubungan dengan tema-tema di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.